pada para pendoa untuk Indonesia merdeka, untuk Indonesia berdamai, dan kita berdamai. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menghakimi. Ini yang terjadi, banyak yang terjadi pada kita, orang-orang percaya dan juga yang tidak, atau yang tidak percaya sekalipun ateis. Sering sekali kita menghakimi. Ya, Bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, apakah ibu tidak pernah menghakimi sesama? Angkat tangannya. Saya kira satu pun nggak ada mengangkat tangan, jamin. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat suatu perdamaian? Bagaimana kita bisa melakukan damai baik dalam keluarga, baik untuk bangsa Indonesia, kalau kita selalu ingin menghakimi apa yang dikerjakan yang terbaik, kita kan itu bodoh. Apa yang dikerjakan doang berbiasa, itu katakan bohong. Kami dari Gaspal selalu mengatakan, kita berdoa supaya kita punya hati untuk tidak menghakimi sesama kita. Kalau kita menghakimi, lihat dulu balok di mata kita. Apakah kita sudah sempurna? Ibu, mungkin ada beberapa ibu yang saya sudah kenal, karena saya sering sekali dulu waktu di gerejanya Pak Tony Mulya, ya, kami setiap bulan pasti ada di situ. Saya akan menyampaikan firman tidak terlalu banyak, tetapi saya ingin mendoakan para pendoa-pendoa yang sudah luar biasa. Siapa yang masih punya hati yang belum bisa dengan jernih, dengan ikhlas, tidak melakukan penghakiman mulai detik hari ini, bukan mulai besok, mulai hari ini. Saat ini kita belajar untuk tidak menghakimi sesama kita, agar apa yang kita lakukan Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, saya akan bacakan sedikit ayat, ya. Dari Matius 7 1 sampai 5, tapi saya tidak baca semua. Sedikit saja, mungkin 1 sampai berapa. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Luar biasa. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Camkan baik-baik. Ini umat Kristen. Ini orang Kristen. Maaf, saya dulu bukan orang Kristen. Maaf sekali ya, saya masih turunan I Gusti Ngurah Rai. Saya tidak berani pulang sementara ini. Saya masih wanted. Ya, maaf, saya pembakar Alkitab saya pakai rokok. Berapa ribu saya bakar Alkitab. Tetapi setelah saya bertobat, maaf, saya bertobat di gereja Bapak Pak Paryaji yang nobatkan saya. Saya dekat dengan beliau almarhum, sangat dekat sekali. Kemudian akhirnya karena saya merasa berdosa, kurang lebih hampir 1000 Alkitab saya bakar. Saya pakai rokok, tetapi 5.000 sudah saya kembalikan Alkitab itu. Haleluya. Ya, saya berdosa berat, saya orang jahat. Saya akui, saya dulu orang jahat, jahat banget terhadap orang yang ada di Pulau Dewata. Ya, kenapa demikian? Ya, saya kan keturunan kesatria, masih raja. Nah, kalau semua masuk Kristen, siapa yang begini? Ya, enggak ada. Ya, percuma nanti saya. Ya, itulah sebabnya saya musuhi berat. Maaf ya Ibu Bapak ya, saya kalau lihat orang Kristen dulu pingin ngaplokin aja saya. Bener loh, saya jahat banget deh. Tetapi tahun 1085 saya mulai mengenal Alkitab. Akhirnya sabar dari 85 saya belajar. Tahun 2000 saya ingin, kok orang Kristen itu baik. Ya, orang baiknya apa? Dimaki-maki, ndak lawan gitu.
Ya, dimaki nggak lawan, dia susah nyanyi. Nah, saya susah nggak nyanyi. Saya kalau susah ke diskotik saya. Heran saya. Terus saya pelajari, oh ajarannya memang begitu. Saya baca Matius 5:44. Doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu. Waduh, mana bisa saya bilang gitu. Tampar pipi kanan kasih kiri. Mana bisa kalau saya tampar kanan ya saya tonyok dia, nggak ada cerita. Nggak ada itu, tetapi saya dapatkan di Alkitab luar biasa. Akhirnya saya dulu jelas tuh iri hati banget. Kalau ada orang sukses saya doain biar bangkrut. Aduh, minta ampun deh. Tapi sekarang saya dirubah. Kalau saya lihat orang sukses, saya doakan semakin sukses supaya dananya disumbangkan untuk kita bangsa Indonesia. Oh, senang saya lihat orang sukses, senang. Tapi kalau lihat orang menderita, saya punya duit di dompet, itu habis itu. Saya kasih aja, saya bagiin. Ya, puji Tuhan, ini teman saya. Itu saya tidak berani bawa uang banyak karena memang uangnya nggak banyak. Haleluya, karena uangnya. Kalau banyak uang, saya berapa bawa uang pulang-pulang tidak ada sisanya. Tanya sama istri saya, uangnya kemana? Saya bagiin aja, nggak tega aku ngelihatnya. Nggak tega saya orang susah-susah, nggak tega saya. Udah kasih aja lah. Ya, inilah sifat saya jadi seperti itu. Dulu saya agak pelit. Dulu, sekarang aduh, puji Tuhan lah, puji Tuhan. Baik, saya pendek-pendek aja ya, karena ini agak panjang. Nanti waktunya habis. Nanti saya dimarahin Pak Heri, nanti saya diundang lagi, dimarahin sama bos saya Paul Gospel nanti, ya. Jadi balok dan selumar merupakan dua hal yang berbeda dalam bentuk kualitas. Tuhan Yesus memakai sebagai perumpamaan untuk memberi nasihat bagi kita bahwa manusia belum sempurna. Manusia belum sempurna. Nah, banyak orang Kristen berkata, jangan banyak berkata kudus. Coba dibaca. Di mana ya? Pengkhotbah 7:20 kira-kira. Ada mau baca nggak? Tidak ada manusia yang soleh. Benar nggak? Benar. Nah, itu pertama. Yang kedua di mana? 1 Tawarikh 3:36. Di situ dikatakan tidak ada manusia tanpa dosa. Tetapi catat Bu Bapak, Tuhan Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan dua ayat itu dijadikan patokan. Kita nanti jadi orang pendosa terus. Setiap orang salah dihakimi, sedikit dihakimi, kita dihakimi marah, tonyok, tudung-tuding segala macam. Ini yang terjadi. Kita berubah sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan. Kalau kita masih punya sifat menghakimi, apakah Roh Kudus akan berkarya dalam hidup Anda? Apakah Roh Kudus akan berkarya dalam pelayanan Anda? Tidak. Roh Kudus itu sedikit saja perbuatan kita tidak senonoh, dia tidak akan melakukan apa-apa, dia akan stuck. Tetapi kalau hidup kita tidak usah kudus dalam kebenaran, orang yang sakit Anda doakan, dia sembuh. Anda lewat saja orang bisa menggelepar. Anda jalan saja mereka bisa berteriak-teriak. Dia minta ampun dan lain sebagainya. Itu artinya Roh Kudus Parakletos, dia menolong, menghibur dan juga menasihati kita. Ini yang terpenting. Sebagai pendoa, hamba Tuhan, saya tidak ngajari. Tapi saya cuma baca di Alkitab. Ya, saya tidak ngajari. Itu saya baca di Alkitab. Nah, kemudian yang sempurna untuk mengadili hanya adalah Allah sendiri. Kalau dibaca, tidak usah dibaca ya, Ulangan 1:17. Tidak usah, nanti kebanyakan ayat, nanti nggak selesai. Ya, itu. Jadi yang salah. Nah, saling menghakimi adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kenapa bilang berbahaya? Sangat berbahaya. Saling menghakimi mengakibatkan musuh. Ya, coba saja punya teman salah sedikit, wah ngomel lah inilah ini. Tahu-tahu dia bilang tapok tuh. Ya, itu yang terjadi. Nah, juga menghancurkan tatanan. Kalau sering menghakimi akan menghancurkan tatanan kita, tatanan dalam keluarga, tatanan dalam pelayanan, tatanan berdoa dengan Tuhan.
Ya, catat baik-baik Bu ya, Bapak Ibu yang masih suka menghakimi, salahnya Pak Heri undang saya ya. Nah, jadi kalau udah undang saya, masih banyak yang suka menghakimi. Tapi jangan salahkan saya Bu ya, karena ayatnya ada. Kita simak. Allah membenci saling menghakimi. Allah benci. Dia benci banget. Ya, itu Allah membenci karena kita merupakan suatu pelecehan terhadap Allah sebagai hakim. Kalau kita menghakimi teman kita, saudara kita, itu merupakan suatu pelecehan karena yang berhak menghakimi hanya Tuhan Yesus. Itu pelecehan. Ayatnya ada. Roma 14 ayat 4, saya bacakan ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia tidak akan berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kita tidak usah menghakimi mereka, biarkan Tuhan menghakimi. Sekarang pertanyaannya, bolehkah saya menasihati? Boleh, tapi jangan dihakimi. Menasihati boleh, menasihati dengan menghakimi berbeda. Ya, satu. Nih sedikit lagi, saya nggak banyak-banyak kok. Kita belum sempurna dan layak mengadili. Kita sempurna nggak? Enggak kan? Kalau sempurna enggak sakit. Kalau sempurna enggak khawatir. Kalau sempurna enggak pernah takut. Karena kita belum sempurna, makanya sering khawatir, sering ketakutan. Masa ke kamar mandi aja malam-malam takut? Pertanyaan lagi, sama setan takut? Emang setan itu enggak berani sama orang percaya. Setannya cuma gini-gini, coba lawan dia, tabrak, lari dia. Kalau orang percaya masih takut sama setan, masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Kita sudah diberi kuasa, otoritas oleh Tuhan. Di mana? Yohanes 1:12, Lukas 10:18, 19, Markus 16, 17 dan lain sebagainya. Kita diberi kuasa penuh. Kita diberi otoritas. Otoritasnya dalam nama Tuhan Yesus, jangan dalam nama yang lain. Ada musyrik setan dalam nama apa itu? Tak usah disebut lah, nggak enak. Nggak bakal, ya. Harapan doa kalau dipakai Tuhan, kalau Roh Kudus berkarya. Aduh, ya. Nanti ibu-ibu yang agak lemas-lemas sedikit, ntar maju ya, saya doain ya. Ya, terutama yang suka itu. Nah, di mana kita dibilang tidak layak mengadili? Itu Matius 7:5, baca sedikit ya. Hai orang munafik, itu kita orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumar itu dari mata saudaramu. Jadi kalau kita menghakimi orang atau menghakimi saudara kita, kita sendiri kelakuan kita masih tidak beres. Kita bilang, bapak-bapak bilang, anak jangan merokok, dia di luar merokok. Jangan ke diskotik, dia malam-malam ke diskotik. Jangan berzina, dia sendiri berzina. Munafik. Bagaimana jadi pendoa munafik? Bagaimana jadi hamba munafik? Bagaimana jadi hamba pembohong? Dan semua hasilnya bohong. Tiga, jika kita menghakimi berarti kita telah melecehkan kuasa Allah sebagai hakim. Ya, tidak usah dibaca ayatnya, ada ya. Itu Yakobus 4, 11, 12. Tidak usah dibacalah, artinya begitu. Kedua, menghakimi sesama adalah tindakan tidak menguasai diri sendiri. Kalau kita suka menghakimi, berarti kita tidak bisa menguasai diri kita. Terus pertanyaannya, di mana buah rohnya? Di mana Galatia 5:22? Ya. Kenapa Paulus katakan penguasaan diri terakhir? Karena penguasaan diri itu susah. Ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya, kalau bapaknya sudah pensiun, tidak ada kerjaan, ibunya kalau ngepel, tahu nggak? Saya turun dulu sedikit deh.
Nah, bapaknya duduk di situ. Jadi ibunya pelnya dibawa ke sana. Nah, bapaknya pindah sana, pelnya bawa ke sana lagi. Nah, itu artinya bapaknya diusir supaya bekerja. Ada yang begitu Kak. Kalau ada ntar dilepasin deh, jangan, kasihan bapaknya udah kerja, udah tua lagi. Biar bapak istirahat. Kalau duduk di sana, bikinin kopi, bikinin teh, bilang duduk aja Pak, santai, panjang umur, gitu bilang. Jangan disuruh mati cepat-cepat. Kasihan. Nah, saya sudah usia juga, makanya saya suka sampaikan, saya 74 Pak. Ya, masih gaya kan? Masih. Ya, jadi kasihan Bu, ibu-ibu ya, kalau bapaknya sudah usia, jangan digitukan, kasihan sekali. Ya, aduh, sampai segitunya. Aduh, apalagi nih. Kemudian, kadar iman seseorang ditandai dengan sejauh mana dapat menguasai dirinya. Nah, kadar kita sebagai pendoa itu akan itu diketahui oleh orang. Sebagaimana kita bisa menguasai diri kita. Kita sudah jadi apa? Tuhan, kita berdoa jidatnya sampai sampai apa? Bukan saya yang ngomong. Nanti saya disalahin, nanti ibu situ yang protes ya. Sampai jidatnya, nggak tahu lah. Kelakuannya masih tidak benar. Ini sudah ketahuan bahwa imannya itu, ya, bahwa kadar imannya itu masih jauh. Jadi kalau ada orang, berdoa luar biasa sampai ini, tapi kelakuannya masih nggak beres. Kalau didoain jangan mau dah. Gue nggak mau. Itu satu. Yang dua, ada kelihatan imannya baik, ramah, luar biasa. Hati-hati juga. Jadi kita diberikan oleh Tuhan untuk apa? Berhikmat. Kita harus berhikmat. Apapun yang kita lakukan, bergaul, bisnis, dalam keluarga, dan lain sebagainya, berteman, lakukanlah hikmat. Berhikmat. Memberi juga pakai hikmat. Karena kita memberi, yang diberi belum tentu suka. Contohnya, dia butuh 10 juta, kita kasih 1 juta. Dia bilang, pelit amat loh. Kasih 5 juta, masih kurang. Lo kasih semua, kita makan apa? Nah, kita harus berhikmat. Ya, berhikmat. Hikmat luar biasa. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya berhikmat. Kalau nggak berhikmat, tekor akhir bulan ntar. Tekor nanti, ya. Itu cerita ibu-ibu, tahu nggak? Ibu-ibu tuh ada beberapa macam. Ada ibu BCA, ada ibu Alfamart. Udah, gak usah ceritaan lagi lah, itulah. Yang paling bagus itu ibu BCA. Jadi kalau ke pasar, dia tanya-tanya semua. Ini berapa? Ini berapa? Ini, tapi nggak beli. Aduh. Alfamart. Kalau ke Alfamart, ibu-ibu kalau beli makeup kan harus yang keren. Di Alfamart udah beli bubuk aja katanya, yang penting putih. Duitnya masih ada. Terus ditanya sama bapaknya, Pak, Bu, mana barangnya? Tadi kan sudah kasih duit. Sudah, jadi tabungan di BCA. Ini ibu-ibu. Jadi kalau nyari suami, udah punya istri semua sih. Ada, Pak Yo udah punya istri belum? Belum ya? Oh, sudah punya. Kalau belum nanti cari yang BCA ya. Sekarang kalau bapak-bapak itu cari, itu bapak-bapak itu juga macam-macam. Kalau cari bapak-bapak itu bapak cicak ya, yang sifatnya cicak. Jangan buaya. Jangan. Aduh, kalau buaya berbahaya. Berbahaya. Kalau cicak berkisar sini-sini aja Bu, nggak kemana-mana, enak, nggak usah dipakai tali, aman deh. Tapi kalau buaya ngerayap deh kemana-mana, dia lihat sedikit baru, ya maaf aja lah, baru jalan, aduh, ya, pendoa nggak boleh, ya, maaf ya. Maksudnya kalau melihat sesuatu yang bagus,
ya bapak laki-laki dengan perempuan boleh bilang memuji, aduh bagus, aduh cantik misalnya, tetapi jangan mengingini. Nah, kalau kan dibilang kalau mengingini saja sudah apa? Sudah berzina. Pendoa nggak boleh. Ini kan saya kata ini banyak pendoa ya. Hilangkan nafsu itu, hilangkan. Kalau muda saya nggak tahu, tapi kalau usia-usia, tapi ada yang 70 tahun masih keren. Ya, jangan. Ini sebagai pendoa kita harus betul-betul ya. Mazmur 91 ayat 14. Nah, ini dibaca dulu satu. Ya, Mazmur 91 ayat 14. Tolong dibacakan. Nah, nanti dikasih hadiah sama Pak Heri. Halo, Pak siapa bisa silakan berdiri ya, silakan. Pak Coki, ya, cepat. Come on. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluluhkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Ya. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Dia akan membentengi kita. Apapun yang kita lakukan dalam doa, dalam segala berkarya, Dia akan selalu membentengi kita. Artinya, keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sudah dinyatakan terlebih dahulu dalam Mazmur 91 ayat 14. Kemudian, banyak orang-orang percaya, termasuk saya kali. Saya tidak mengatakan yang lain, karena saya pun juga tidak beres. Artinya, karena dikatakan tadi, masih ada sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus catat baik-baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu di mana ayatnya? Yesaya 49 ayat 15. Perhatikan satu kali baca. Yesaya 45. Kalau salah 49, 45 dulu ya. 15, 49, 15 kalau nggak salah ya. Coba baca. Yesaya 49, 15. Yesaya 49 ayat 15. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, untuk wanita. Adakah seorang perempuan akan meninggalkan bayinya? Ada. Itu perempuan sedeng. Di sini nggak ada. Kalau wanita perempuan yang baik tidak akan pernah meninggalkan bayinya setelah dia besar anaknya, sejahat apapun anak tersebut, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tidak akan pernah mengutuk anaknya. Di sini ada yang ngutuk anaknya nggak? Ada? Nggak ada. Yang benar. Ini. Itu baiknya, itu hebatnya. Kenapa saya jadi orang Kristen? Tahu Bapak Ibu, saya tinggalkan warisan saya. Ratusan miliar Bu, aset. Saya tinggalkan leluhur saya. Saya nggak mau bakar-bakar lagi. Semua saya tinggalkan. Saya pernah sakit jantung harus operasi. Ginjal harus operasi. Kaki saya lumpuh. Siapa nyembuhkan? Tuhan Yesus. Gereja terbesar yang pendetanya menyembuhkan saya. Tanpa obat. Saya terima mujizat tanpa obat. Mujizat murni. Makanya saya bernasar kepada Tuhan. Kapanpun saya dipanggil untuk menyampaikan firman, saya siap. Kalau saya bohong, tidak mau, biarlah kaki saya lumpuh lagi. Karena Dia sudah selamatkan nyawa saya. Saya sudah ikhlaskan seluruh aset saya. Saya tidak punya apa-apa, Bu, Bapak. Saya tidak pernah menerima PK kalau khotbah. Kecuali gereja besar. Ya. Kalau TBRS ngundang, tidak dikasih PK, keterlaluan. Karena gereja kecil, saya ngasih PK dia. Saya ada janji. Ya. Saya ikut Pak Praji dari tahun 2000. Dulu kemana-mana diajak kesaksian stadion. Puji Tuhan. Nah, begitulah. Marilah kita menjadi pendoa. Marilah kita menjadi umat Kristen. Kita kan banyak sudah usia.
Banyak saya lihat udah usia, tapi kalau bicara usia, seperti buah kelapa. Ya ini ya, buah kelapa belum tentu yang tua jatuh duluan, mungkin yang muda. Yang muda-muda hati-hati ya. Oleh karena itu, ini minumnya untuk saya ya. Sorry, aduh, canda dikit deh. Ya, oke ya. Ini, ini biasanya, ini kalau khotbah biasanya minumnya bir. Kalau di Medan. Ya, jadi, tapi biar yang zero, jangan negatif dulu. Nah, udah mulai ngakimin saya. Bir itu ada zero, nggak ada itunya, ya. Saya minum, tapi image-nya tetap tidak bagus, karena labelnya bir. Saya pinter, kalau itu saya tutup putih. Saya bungkus putih, saya minum. No, ya, enak. Ngocehnya lebih keren. Bisa ngoceh sehari loh, Pak. Dulu saya dalang kulit di Bali. Wah, keren. Saya mau macam-macam, ya. Suka, tapi sudah nggak boleh sekarang. Ya, begitu. Ya. Haleluya. Nah, kadar imannya masih rendah. Jadi, karya begini, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nah, jadi kalau imannya sudah bagus, sebagai orang bisnis, sebagai pendoa, apa yang kita doakan, orang bilang, oh benar itu. Nah, bagus. Kalau bisnismen manis, kalau suaranya manis, dia nggak mau beli aja deh. Nah, jadi pendoa juga gitu. Jadi aman, nanti kalau jadi aman, galak, apaan sih? Glak, keluar kau. Nggak boleh baca-baca itu. Apa? Besok dia nggak datang sini. Nah, kita harus halus. Ya, itu. Keren kan? Ini banyak yang hadir. Saya pikir tadi sedikit. Kalau di situ dulu paling 20, 15. Tapi saya tetap aja ngoceh. Saya pernah khotbah satu orang. Salah satu direktur bank. Oh, teriak saya bilang ada 1000 umat di sini. Bilang lihat atuh. Wah, semangat benar. Dia bilang, wah tenang Pak, nanti beres. Direktur bank beres lah. Haleluya. Nah, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh sejauh mana dapat menguasai. Sudah tahu semua, nggak usah dijelasin deh. Ya, udah tahu kan Bu? Saya lebih senang sama ibu-ibu, karena ibu-ibu suka itu sih. Suka ngoceh. Dikit aja ngoceh. Kalau bapak lain. Berpikir. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak pergi sama ibu-ibu, sudah beli, suruh beli. Tangan kredit card. Tapi kalau tagihan udah datang, baru stres. Itu biasanya gitu. Nah, ya. Jadi hidup mati ditentukan oleh lidah. Kalau kita berbicara dengan enak, orang akan senang banget deh. Tapi kalau kasar, waduh. Tapi luar biasa ya Bu ya. Saya bergaul sama Batak, sama banyak orang Batak. Di sini juga orang Bataknya satu. Itu berdiri Batak, ada ibu lagi ya. Tapi Batak saya ketemui, semua halus. Baik banget, halo tepuk tangan orang Batak. Bener, saya tidak muji. Jarang saya ketemu Batak yang galak. Hampir tidak pernah. Nggak tahu, mungkin dia takut sama saya karena saya galak duluan. Ya, jadi begitu. Jadi kita juga pilih-pilih ya. Jadi berteman juga ya, pilih-pilih, pandai-pandai lah berhikmat semua. Sedikit lagi lah. Supaya nanti saya bisa doakan ya. Menghakimi merupakan tindakan yang tidak mengampuni. Pendek-pendek kemudian. Terus Allah mengampuni kita sesuai kadar pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Itu ayatnya di Matius 6:12. Jadi kalau kita suka mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Baca nanti, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Catat baik-baik. Kalau tidak mengampuni sampai capek berdoa. Sampai itu tadi saya bilang jidatnya, itu susah dikabulkan. Ya catat, jangan kita ampuni. Kalau dia tidak mau diampuni, terserah dia. Yang penting kita mengampuni. Luar biasa. Sikap tidak mengampuni menghambat hubungan kita dengan Allah.
Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan Yesus yang ngampuni. Jadi ibu-ibu tadi, biarpun seperti apa bejat anaknya, ampuni Bu, jangan dikutuk. Saya pelayan ke Ciputat itu. Aduh Bu, kasihan, banyak sekali, aduh banyak deh, katanya tanahnya sudah dijual, dia bawa ke Ciputat. Saya kalau khotbah di Ciputat, saya nangis sepanjang di mimbar. Nggak tega saya lihatnya. Luar biasa deh, ya. Ibu-ibu jangan deh, ya. Anaknya kayak apa tetap. Pengampunan adalah sifat Allah. Pengampunan sifat Allah. Allah Tuhan sudah memberikan sifat yang luar biasa, mengampuni. Haleluya. Mari kita doa. Terima kasih kami mengucap syukur, kiranya penghakiman ini menjadi berkat, menjadi teladan untuk kami lakukan agar kami selalu mengampuni dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah kami semua, para pendoa yang hadir pada pagi siang hari ini, biar Engkau ampuni dan setiap mereka tidak akan lagi berbuat menghakimi. Kami percaya karya Roh Kudus spektakuler dalam hidupnya. Engkau jamah mereka dalam nasib.